Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tata cara bagaimana untuk mengedit e-portofolio. Jadi di sini saya memiliki folder e-portofolio ya. Jadi sebenarnya intinya isinya hanya aset, form, sama indeks. Ini 3 file yang lain, ini file tambahan saja. Nah, untuk diketahui untuk alamatnya ini masih tidak di dalam htdoc ya. Jadi e-portofolio itu merupakan halaman belum sampai CMS, satu halaman yang sudah tersusun yang nantinya berisi dengan informasi ringkas terkait dengan portofolio diri kita. Ini langsung saja saya buka bagaimana isinya e-portofolio. Nah, ini ada ketika e-portofolio dibuka ya. Jadi ada konten seperti ini. Ini sudah mengandung JavaScript dan sebagainya, dan ini semua tidak perlu dijalankan di dalam server. Ini bisa dijalankan offline juga. Nah, kemudian di sini ada home, ada about, ada resume, dan portfolio. Di sini kita bisa lihat ada animasi ya, animasi I am designer dan seterusnya. Nah, itu ini semuanya nanti saya akan beritahukan bagaimana cara untuk mengeditnya, cara untuk yang paling mudah ya. Yang pertama, kita lihat di sini dulu isinya apa saja. Di sini ada nama, kemudian di sini ada media sosial. Ini media sosial ini nanti juga bisa kita edit. Nah, kemudian di sini kita cek dulu about. Dia turunnya ada animasinya ya, karena dia pakai jQuery ya. Kemudian di sini ada informasi data diri dan sebagainya. Kemudian ada resume, informasi ringkas terkait dengan diri ya. Pernah bekerja sebagai apa saja dan pernah belajar di mana saja dan seterusnya. Nah, kemudian ada portofolio kalau mau pernah membuat produk atau seperti apa. Ini contohnya saja. Nah, ini yang akan saya ajarkan adalah bagaimana cara kita mengubah yang pertama nama. Nama ini ada Alex Smith. Nah, caranya cukup mudah. Tinggal kembali ke indeks tadi. Kemudian kita edit menggunakan Notepad. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa yang akan kita rubah. Ini kan yang kita ubah, misalkan Alex Smith ini kita rubah menjadi nama kita. Nah, maka caranya adalah setelah dibuka di sini di Notepad++, kita lakukan Ctrl F ya, Ctrl plus F, mencari, kita cari dan replace. Kita cari replace, tadi kan Alex Smith. Alex Smith. Nah, kita rubah misalkan menjadi seperti ini, Nur Fuad misalkan seperti itu. Replace saja semuanya. Replace all. Selesai. Close. Kemudian jangan lupa disimpan. Setelah disimpan, kita refresh dengan F5. Nah, maka dia akan berubah menjadi sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, kemudian apakah tulisan yang bergerak-gerak ini, yang beranimasi ini bisa kita rubah juga? Nah, ini juga bisa. Caranya misalnya ini foto ada desainer. Nah, kita copy aja desainer. Kita cari di mana posisi desainer. Kita cari. Nah, di sini ada, sudah terlihat bahwa ini pakai span ya, span. Desainer, developer, freelancer, fotografi. Nah, ini sesuaikan dengan pekerjaan kalian. Misalkan saya desainernya tetap mungkin ke developer, freelancernya dirubah menjadi lecturer, fotografernya ditutup. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian jangan lupa disimpan lagi. Akan berubah desainer, developer, dan lecturer. Nah, seperti itu. Kemudian
di sini ada foto ya. Ada foto, ini bisa kita rubah di halaman foldernya ya. Jadi di dalam folder di sini saya sudah menyiapkan foto profil saya dan juga background. Nah, ini masuk ke dalam aset. Ini dikopikan saja background dan foto profil. Kita copy, masuk ke dalam aset, masuk ke dalam image, nah, kemudian dipaste. Di sini kita lihat tadi yang menjadi profil adalah ini. Nah, ini kita rubah saja nama profilnya menjadi foto profilnya menjadi foto profil kita. Yang lama berikan tanda IMG, berikan pembeda ya. Jadi kita buat dia beda. Terus nama yang lama di copy saja. Kemudian untuk foto profil kita sesuaikan. Terus tersimpan. Kemudian untuk background yang digunakan adalah hero min bg. Nah, di sini kita sama seperti tadi, kita beri tanda 1 untuk supaya tidak kita pakai lagi. Ingat ya, nama dan ekstensinya harus sama. Jadi kalau misalkan file kalian PNG, dirubah dulu menjadi JPG. Nah, kemudian setelah selesai, kita F5 lagi. Nah, akhirnya foto profilnya berubah, background di sini juga ikut berubah. Nah, selanjutnya di sini ada media sosial. Ada media sosial. Nah, ini silahkan diisi dengan media sosial yang kalian miliki. Misalkan di sini ada Instagram. Nah, Instagram ini saya sudah menyiapkan Instagram saya, linknya adalah ini. Saya copy linknya. Kemudian kita masuk kembali ke sini. Kita ketikkan saja Instagram. Nah, ini Instagramnya ya. Instagram href untuk link ya. Linknya ini diganti link alamat Instagram kita. Setelah selesai, berikutnya kita F5 lagi. Nah, ketika diklik ikon Instagram ini, maka ini akan mengarah ke halaman Instagram kita. Kita coba. Nah, ya seperti itu ya. Jadi karena linknya sudah terpasang. Kembali lagi, di sini ada Skype. Nah, misalkan ada Skype, padahal kita nggak punya Skype, kita rubah menjadi YouTube. Bagaimana caranya berubah menjadi YouTube? Nah, caranya yang Skype ini langsung saja kita rubah YouTube seperti ini. Kita rubah YouTube, disimpan. Ininya kelasnya YouTube. Oke. Linknya ini ya. Ini link YouTube saya. Nah, kemudian kita F5. Lihat di Skype-nya. Skype ini harusnya berubah menjadi logonya YouTube. Karena logonya kita rubah dari logo Skype menjadi logo YouTube. Ketika ini diklik, sama seperti Instagram tadi, ini akan masuk ke halaman YouTube kita. Seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana untuk mengedit keterangan-keterangan di sini, misalkan seperti ini. Nah, ini kita tinggal searching di sini, birthday-nya dan sebagainya. Ini bisa kita sesuaikan. Misalkan di sana tadi birthday-nya 1 Mei. Sebentar. 1 Mei ya. Pakainya Mei. Nah, ini kita rubah menjadi tanggal lahir kita misalkan. Nah, seterusnya websitenya
Misalkan seperti ini dan seterusnya. Nah, ini nanti akan otomatis berubah ya. Nah, seperti ini. Ini otomatis berubah. Termasuk mungkin uh, ini pekerjaannya bisa kita rubah. Pekerjaannya apa? Misalnya pekerjaannya bukan desainer, misalkan pengajar, atau misalkan administrator dan seterusnya. Termasuk juga yang di bawah. Masuk juga yang di bawah. Ini ada skill, ada resume, ada keterangan kerja di mana dulu nah misalkan ini edukasinya Master of Fine Art and Graphic Design. Nah, ini saya rubah menjadi nah misalkan ini Master of Fine Art and Graphic Design. Nah ini saya rubah menjadi Magister Komputer ya, Master of Computer Science. Misalkan seperti ini. Tahunnya tahun 2017, 15 sampai 17 misalkan. Ini di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Indonesia misalkan seperti ini. Nah, nanti informasi ini akan langsung ikut berubah sampai ini dan seterusnya ya. Jadi termasuk ini testimoni. Nah, testimoni ini ada nama-nama orang. Nah, ini nanti silakan di searching di sini. Ini bisa dirubah menjadi nama-nama teman-teman kalian, termasuk kata-katanya dan seterusnya. Itu tinggal di copy saja. Ini apa kata-katanya, kata teman kalian, bahwa kalian mungkin adalah pekerja yang baik dan seterusnya. Itu bisa dirubah seperti itu. Baik, begitu tutorialnya terkait dengan portofolio ini. Kemudian sekarang saya ingin memberitahu bagaimana cara mengunggah ini ke hosting kita. Nah, sekarang masuk dulu ke cPanel hosting kita. Nah, berikutnya setelah masuk, login dulu. Selanjutnya kita buat subdomain baru ya. Buat subdomain baru. Misalkan pakai yang mystyle.in. Nah, ini dirubah Nur Fuad misalkan seperti itu. Ini klik, dirubah. Oke, kalau sudah masuk kembali, masuk ke online manager ya. Masuk ke online manager, kita cari tadi yang namanya nurfuadmystyle.in di sini. Nah, selanjutnya masuk ke dalam HTDoc. Berikutnya kita mengedit file offline kita ya. Nah, file offline kita kalau yang sudah ready, nah yang sudah ready di sini tadi kan filenya background foto profil ini kan file yang lain. Oke, filenya yang hanya boleh masuk itu hanya tiga folder saja. Jadi aset, form, maaf, dua folder satu file ya. Aset, form, kemudian index, hanya itu. 1, 2, 3. Ini kemudian dijadikan zip. Harus zip ya, bukan rar. Harus zip. Setelah dia menjadi zip, nah,
Kemudian kita unggah bersama dengan unzippernya. Kenapa harus di zip dan unzip? Karena kalau ini kita unggah langsung kita tarik ke sini ya, langsung kita tarik masuk ke dalam file manajernya, nah, ada kesalahan. Jadi file manajernya itu juga ada batasannya, sejauh mana dia bisa gunakan. Oke, berikutnya kembali lagi masuk ke dalam Matedoc. Nah, di portofolio unzipper hanya yang zip dan unzipper.php yang diunggah. Selanjutnya just upload saja, tunggu sampai dia selesai. Setelah selesai, selanjutnya kita buka halaman link kita di internet ya, nurfuad.mycell.in. Kita buka itu, MyStyle tadi ada minnya, my min style .me seperti ini ya. Oke, kita cek lagi. Oh maaf, .in. Oke, kita buka. Nah, di sini ada directory listing, isinya 2 ini. Berikutnya kita klik yang file unzipper. Nah, dia akan otomatis mendeteksi iportfolio.zip untuk di unzip. Nah, selanjutnya kita lakukan unzip. Jadi ini triknya supaya filenya tidak kocar-kacir dan semuanya terunggah dengan sempurna. Nah, kalau sudah ada tanda hijau seperti ini, berarti unzip kita sudah berhasil. Selanjutnya, tinggal kita buka lagi halaman utama dari subdomain kita tadi, yaitu nurfuad.myminstyle.in. Kita enter. Hasilnya, portofolio kita sudah terunggah sesuai dengan yang kita edit tadi. Baik, mungkin seperti itu tutorial saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.